Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Jelani Yusri dengan NIM 1964052 akan mempresentasikan makalah penelitian saya yang berjudul Analisis volume buah kiwi yang diberi paparan lampu LED kuning dengan computer vision dan metode Simpson sepertiga. Baik, seperti yang kita ketahui bahwasanya tubuh manusia membutuhkan asupan berbagai gizi, termasuk vitamin, kemudian kalsium dan sebagainya. Dan salah satu sumbernya adalah buah-buahan. Nah, buah yang lagi terkenal pada saat ini adalah buah kiwi. Nah, buah kiwi menurut Asosiasi Jantung Amerika memiliki banyak kandungan antioksidan yang berguna untuk menurunkan tekanan darah tinggi. Nah, buah kiwi yang ditanam terkadang perlu diberi namanya stimulasi sehingga menghasilkan buah yang maksimal. Nah, salah satu caranya adalah dengan diberi paparan atau disinari lampu LED kuning seperti cahaya matahari. Lalu, apakah kita akan mengkaji apakah ada perbedaan antara buah kiwi yang diberi lampu LED kuning dan yang tidak diberi lampu LED kuning? Kita akan mengeceknya dan akan mengukur volumenya dengan metode Simpson sepertiga dan computer vision. Oleh karena itu, simak untuk selanjutnya baik-baik. Kita lanjut ke tinjauan pustaka. Volume adalah penghitungan seberapa banyak ruang yang bisa ditempati dalam suatu objek. Objek itu bisa beraturan ataupun benda yang tidak beraturan. Lampu LED adalah suatu semikonduktor yang memancarkan cahaya monokromatik bila dialirkan alur listrik. Bahan semikonduktor dibungkus dalam plastik sehingga mengkonsentrasikan cahaya yang dihasilkan pada arah tertentu. Computer vision adalah bidang ilmiah antardisiplin yang membahas bagaimana komputer dapat memperoleh pemahaman tingkat tinggi dari gambar atau video digital. Dari perspektif teknik, bidang ini berupaya mengotomatiskan tugas-tugas yang dapat dilakukan oleh sistem penglihatan manusia. Metode Simpson 1/3. Metode Simpson 1/3 adalah metode mencari nilai integral dari suatu fungsi dengan pendekatan polinomial. Metode Simpson 1/3 mendekati luas di bawah kurva dengan pendekatan polinomial sehingga dihasilkan nilai yang lebih baik daripada dengan metode trapezoid. Di samping kiri itu ada grafik dari metode Simpson sepertiga. Nah, dan di bawahnya itu adalah rumus daripada metode Simpson. Nah, di mana yaitu 1/3 kali H dalam kurung fx0 ditambah fxn ditambah 4 sigma fxi ditambah 2 sigma fxi, di mana setiap kelipatan 2 itu dikali 2, kelipatan 3 dikali 4. Lalu kemudian bagaimana algoritmanya? Algoritma metode Simpson yaitu pertama, lihatlah batasan integral pada soal untuk menentukan A dan B. Lalu cari nilai xi dengan H sama dengan B dikurang A sama dibagi N. Kemudian lihat dan tentukan koefisien, lalu hitung koefisien fxi, dan terakhir mencari luas Simpson sepertiga, di mana luasnya sama dengan H/3 dikali dalam kurung F0 dikali 4F dikali 2F dikali 4F2 dikali 2Fn dan seterusnya. Oke, langsung saja kita ke bab permasalahan. Sampel buah kiwi yang berasal dari bibit yang disinari lampu LED kemudian difoto melalui komputer visual. Setelah itu dikalibrasikan gambar buah kiwi tersebut dengan menggunakan software Imagery.
Setelah divisualisasi, maka buah kiwi diberi partisi agar mempermudah perhitungan. Seperti gambar berikut ini. Lalu kita menentukan persamaan fungsi dari gambar buah kiwi dengan membuat perumpamaan kurva setengah lingkaran. Dari situ kita mendapatkan persamaan kuadrat min x kuadrat ditambah 0,5x ditambah 1, di mana nilai tersebut mendekati bentuk dari buah kiwi tersebut. Nah, di bawah ini ada gambar grafiknya ya. Setelah mengetahui bentuk grafik dari persamaan tersebut, kita mencari luas daerah yang diarsir, di mana rumusnya itu integral tertentu fx kuadrat dx. Lalu kita masukkan batas A dan B, di mana A-nya itu 0 dan B-nya 5. Ini untuk batas bagi volume buah kiwi yang sudah terpapar sinar. Nah, langsung saja kita integralkan sehingga menghasilkan yaitu 413,3. Oke, setelah ini kita langsung jalankan programnya dengan menggunakan persamaan yang sudah diintegralkan. X4 dikurang 7 per 4x pangkat 4 ditambah 1 dikurang x pangkat 3. Nah, itu persamaan yang akan kita masukkan ke dalam MATLAB. Oke, kita sudah membuka software MATLAB kita. Dan langkah pertama kita membuka layar editor kita dan membuka lembar baru. Nah, di sini saya telah membeberkan dan menulis codingan dari Simpson sepertiga. Nah, dimana kita menuliskan persamaan fungsi yang telah diintegralkan sebelumnya, yaitu x pangkat 4 dikurang 7 per 4 x kuadrat ditambah 1 dikurang x pangkat 3, dimana batasnya di sini 0 dan B adalah 5 ya. Nah, ini kita ukur dulu untuk volume yang sudah untuk buah kiwi yang sudah dipapari sinar. Nah, setelah ini, untuk ini adalah error ya. Jadi kita bandingkan dengan penghitungan secara analitik tadi, yaitu hasilnya 413 apakah mendekati atau tidak. Langsung saja kita run. Oke, kita run, kita save Simpson. Nah, kita save. Nah, setelah itu kita buka command window-nya. Masih belum, langsung kita run. Nah, kita lihat command window-nya, dan ini hasilnya 426.8750 atau 426,8750, dan errornya itu 0,0328. Artinya jika errornya mendekati 0 sempurna, maka tingkat keakuratannya tinggi, sedangkan ini 0,03, ini adalah errornya. Nah, jadi seperti itu. Lalu bagaimana dengan volume buah yang tidak dipapari itu hasil karena lebih kecil dan batasnya itu 4, coba kita kurangi ya, 4. Berapa hasilnya? Kita running lagi. Kemudian hasilnya 116. Nah, ini berikutlah. Jadi ini volume yang dihasilkan dari perhitungan dengan MATLAB. Jadi seperti itu teman-teman. Kita kembali ke editor ya.
Baiklah, dari percobaan MATLAB tersebut kita dapat menyimpulkan bahwasanya pada kedua sampel, baik itu buah kiwi yang terpapar sinar LED maupun tidak, terdapat perbedaan volume di mana buah kiwi yang diberi paparan sinar LED kuning itu lebih besar walaupun hanya memiliki perbedaan 1 cm. Dan juga metode Simpson memiliki keakuratan yang cukup baik untuk mengukur volume dan hanya memiliki error yang cukup sedikit, yaitu 0,033 sekian. Sehingga metode Simpson ini seperti metode Simpson sepertiga dapat diaplikasikan untuk mengukur volume dengan citra visual sehingga dapat mempermudah untuk penyortiran barang ataupun buah itu sendiri. Sampailah kita di penghujung video. Cukup sekian presentasi dari saya. Terima kasih telah menyimak sampai akhir. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.